Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kurang dekatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebaiknya sebagian pindah ke sini biar yang mau masuk dapat tempat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama tentunya tak lupa kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul, bertemu, bersimpuh di majelis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Pembahasan kita pada hari ini termasuk pembahasan yang pokok dan prinsip di dalam bab akidah, dan merupakan semulia-mulianya ilmu, yaitu tentang tauhid, mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pelajaran penting yang semestinya kaum muslimin mengerahkan segala kemampuan untuk mempelajarinya. Karena kalau kita mengimani Allah secara benar dan juga mengenalnya secara lebih baik melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka kita akan menyelami keindahan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, karena kita akan merasa semakin dekat kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan nama-nama Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tis'atan wa tis'in asman,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mau menjaganya maka dia masuk ke dalam surga. 99 nama. Tidak disebutkan secara rinci di dalam hadis yang sahih apa saja 99 nama tersebut. Hanya saja para ulama berijtihad mengumpulkan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan 99 nama. Ya. Dan apakah Allah Subhanahu wa taala hanya mempunyai 99 nama? Jawabannya tidak. Nama Allah itu tak terbatas, sebagaimana sifatnya tak terbatas. Ada yang diberitakannya kepada kita, ada pula yang tidak. 99 itu adalah yang diberitakannya kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagiannya terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Ibaratnya seperti seseorang yang memberitahu kepada kita bahwa dia punya uang 100.000 rupiah. Apakah berarti dia hanya punya 100.000? Jawabannya tidak. Yang diberitakan kepada kita hanya 100.000. Begitu pula di dalam hadis ini, Allah mempunyai 99 nama. Apakah namanya hanya 99? Jawabannya tidak. Itu yang diberitakannya kepada kita. Dan lebih memperkuat apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca tatkala beliau mengalami kegundahan atau merasa sedih, beliau mengucapkan Allahumma inni ana abduka. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Wa ibnu abdika, dan aku adalah anak dari hamba lelakimu. Wa ibnu amatika, dan anak dari hamba wanitamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ya Allah berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukum takdirmu pasti berlaku kepadaku. Adlun fiyya qada'uk, dan keputusanmu pasti merupakan keadilan terhadapku. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau punya. Ya. Inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dengannya dirimu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Aw ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita di dalam riwayat ini. Nabi membaca aw ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama yang hanya engkau saja yang tahu ya Allah di ilmul ghaib yang ada di sisimu. Berarti ada yang tidak diberitakan oleh Allah kepada kita tentang namanya. Hanya Allah saja yang tahu. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jalaa huzni. Aku mohon engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai air yang menyegarkan dadaku, cahaya yang menerangi hatiku, dan sebagai pelenyap segala kesedihanku dan penghilang segala kegundah gulanaanku. Nah, maka dari hadis ini menunjukkan
bahwa nama Allah itu tak terbatas. 99 adalah yang diberitakan kepada kita. Dan setiap nama Allah itu mengandung sifat. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ya, ini tidak sekedar nama, di dalamnya ada sifat, yaitu sifat Rahmah. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Bedanya pengasih dengan penyayang apa? Apa bedanya pengasih dan penyayang? Ini kan bahasa kita. Yang Maha Ar-Rahman biasanya diterjemahkan yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bedanya pengasih dengan penyayang apa? Hah? Beda dari kata pengasih dengan kata penyayang. Ini kan bahasa kita, mestinya kita tahu dong. Kita aja bingung gitu ya, apa sih pengasih dan penyayang? Ya itulah karena memang keterbatasan bahasa kita. Ya. Bahasa kita itu terlalu miskin. Kadang ada kata-kata yang hanya sinonim, tidak mengandung makna lebih. Jadi ketika antum diminta untuk menjelaskan apa bedanya yang pengasih dan yang penyayang itu, ya apa ya, pengasih penyayang kayaknya sama-sama deh gitu. Iya. Padahal kalau kita lihat kepada penjelasan mengenai makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu jauh beda. Ya. Walaupun kedua-duanya mengandung sifat rahmat Allah, tapi Ar-Rahman mengandung sifat rahmat Allah yang qaimah bidzatih. Rahmat Allah yang maha luas yang ada pada zatnya. Dia sifat dzatiyah, sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat rahmah yang maha luas yang ada pada zat Allah, itu Ar-Rahman, yang maha mempunyai rahmat yang maha luas, rahmat yang maha luas yang ada pada zatnya, itu Ar-Rahman. Sehingga nama Ar-Rahman ini tidak boleh disematkan kepada makhluk. Ada dua nama dari nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. Pertama, nama Allah. Nggak boleh seseorang menamakan dirinya Allah, atau kita memberi nama anak kita dengan Allah, nggak boleh. Kenapa? Karena kandungan dari nama ini itu hanya mengandung sifat yang ada pada zat Allah, yaitu sifat uluhiyah, sifat yang berhak untuk disembah, diibadahi. Karena Allah itu berasal dari kata apa? Al-ilahu. Ya, nggak ada papan tulis ya, tapi bisa digambarkan deh. Ya dikira-kira aja kalau yang nggak ngerti. Al, ada alif lamnya, kemudian hamzah yang maksurah, ada hamzah yang majrurah, ya, di bawahnya harokat kasrah. Al-i lam, terus ha seperti tak tamar butoh, itu ha yang seperti tak tamar butoh, yang ada kayak ada sanggulnya itu, iya. Al-ilahu itu asalnya kata Allah. Tapi orang Arab kan nggak mau ribet, ya. Kayaknya agak ribet kalau sering mengucapkan al-ilah, al-ilah gitu. Nah, supaya mudah, supaya cepat, gampang mengucapkannya, maka lamnya yang pertama itu dibuang, atau hamzahnya, ya, hamzahnya dibuang. Hamzahnya yang maksurah itu dibuang, lamnya dimasukkan kepada yang pertama, dimasukkan kepada yang kedua, sehingga menjadi Allah. Paham ya? Sehingga menjadi Allah. Asalnya apa? Al-ilah. Al-ilah itu apa artinya? Al-ma'bud. Al-ilah, timbangan katanya al-fi'al, itu bermakna
al-maf'ul. Jadi kalau al-ilah berarti bermakna al-ma'luh. Al-ma'luh itu apa artinya? Al-ma'bud. Diterjemahkan dalam bahasa kita yang diibadahi, itu al-ma'bud. Jadi al-ilah itu timbangan yang mengandung makna al-ma'luh. Al-ma'luh itu apa? Al-ma'bud, yang diibadahi. Jadi Allah itu apa artinya? Zat yang mempunyai sifat berhak untuk diibadahi. Makanya kata Ibn Abbas, Allah dzul uluhiyati wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah itu adalah zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya. Nah, karena kandungan sifat dari nama Allah itu adalah demikian, siapa di antara makhluk yang mempunyai sifat berhak untuk disembah, diibadahi? Nggak ada kan? Makanya nama ini nggak boleh dipakai oleh makhluk, oleh manusia. Nggak boleh kita menamakan diri kita ataupun orang lain dengan nama Allah, karena memang tidak mempunyai sifat itu. Beda dengan nama-nama yang lain. Ya. Nah, yang kedua yang juga tidak boleh disematkan kepada manusia atau kepada makhluk adalah nama Ar-Rahman. Kita tidak boleh menamai diri kita atau orang lain dengan nama Ar-Rahman. Kenapa? Karena nama ini mengandung sifat yang hanya ada pada zat Allah, nggak ada pada makhluk. Kenapa? Karena nama Ar-Rahman mengandung sifat yaitu keluasan rahmat Allah yang hanya ada pada zat Allah. Ya. Allah itu sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan punya 100 rahmah. Ya. Yang satu rahmatnya Allah turunkan ke muka bumi sehingga berlangsunglah kehidupan di muka bumi ini dari awal sampai akhir datangnya hari kiamat. 1. 99-nya Allah simpan untuk akhirat. Nah, manusia nggak ada yang punya rahmat seperti itu. Ya, makanya tidak boleh seseorang dinamakan dengan Ar-Rahman. Ini dua nama yang tidak boleh dipakai oleh siapapun. Pertama nama Allah, yang kedua nama Ar-Rahman. Ya, bedanya apa dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim yaitu zat nama yang mengandung sifat rahmah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dia sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Rahmat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran terkait rahmat Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah menggunakan nama Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Rahim. Nah, nama ini boleh dipakai oleh manusia. Makanya di antara sifat Nabi SAW yang Allah beritakan di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu lembut dan penyayang kepada kaum mukminin. Ya. Kata yang dipakai rahim karena sifat kasih sayang kepada yang selainnya juga dimiliki oleh kita, walaupun sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan menggunakan Rahman. Makanya Al-Quran menggunakan kata Rahim. Kalau kita lihat ada orang penyayang, anta Rahim ya akhi, Masya Allah, engkau penyayang wahai saudaraku. Bukan, jangan kita katakan anta Rahman, itu salah, nggak boleh. Karena kandungan maknanya beda. Sama kita hanya diterjemahkan yang maha pengasih dan maha penyayang. Padahal pengasih dan penyayang ya podo aja gitu. Iya kan? Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa taala, prinsip yang dianut oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dari masa ke masa, dari semenjak masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
kemudian di masanya as-sahabah radhiyallahu anhum, kemudian at-tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, 3 generasi salaf, generasi terbaik dari umat ini, kemudian diwarisi oleh para imam-imam Islam, ulama-ulama Islam sampai hari ini. Ahlus sunnah menyatakan kita beriman kepada Allah, kita beriman dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan atau diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, min ghairi, tanpa kita melakukan min ghairi ta'til, tanpa kita melakukan penolakan, ya, wala tahrif, tanpa kita melakukan pengubahan, tidak lafadznya, tidak maknanya, wala takyif, dan tanpa kita membagaimanakannya. Ini mengandung 2 pengertian. Membagaimanakan itu, pertama, kita tidak mempertanyakan kaif, bagaimana hakikatnya, itu tidak perlu dipertanyakan karena memang tidak diberitakan kepada kita. Atau yang kedua, makna dari membagaimanakan, tidak membayangkan di dalam pikiran kita tentang bagaimananya hakikat dari sifat-sifat Allah tersebut, karena akal kita tidak akan mampu untuk menalarnya, ya. Jadi tanpa takyif maksudnya tanpa membagaimanakan, yaitu tanpa mempertanyakan bagaimana, atau tanpa membayangkan di dalam benak pikiran kita tentang bagaimana hakikatnya, ya. Biasanya takyif itu lebih membayangkan bagaimana hakikatnya dengan sesuatu yang tidak ada contohnya di alam nyata. Kalau membayangkan di dalam benak pikiran dengan sesuatu yang ada contohnya di alam nyata, misalnya disebutkan Allah punya mata, Allah punya tangan, lalu kita bayangkan seperti mata dan tangan makhluk yang pernah kita lihat, itu namanya bukan takyif tetapi tamthil, menyerupakan. Makanya kemudian Ahlus Sunnah menyatakan wala tamthil, dan tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini mengandung 4 kaidah ini. Ya. Pertama, kita menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Quran ataupun dikhabarkan oleh nabinya di dalam sunnah. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah menyatakan wa huwa as-sami'u al-basiru. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Min ghairi ta'til, tidak boleh kita menolaknya. Karena Allah menetapkan di dalam Al-Quran. Ya. Nabinya sallallahu alaihi wasallam menetapkan di dalam sunnah. Kok kita mau menolaknya? Maka orang yang sudah tahu tentang dalil, ayat, hadis yang menetapkan sebuah nama ataupun sebuah sifat lalu dia menolaknya, seperti kata Imam Syafi'i yang kita baca tadi malam, maka dia kafir, keluar dari Islam karena dia menolak ayat ataupun hadis. Ya. Dan tanpa mentahrif dan tanpa mengubah-ubahnya. Tidak lafadznya, tidak maknanya, ya, karena kita tidak punya hak untuk mengubah-ubah ayat-ayat ataupun hadis-hadis tanpa dalil. Ya, ayat mengatakan nama Allah seperti ini, sifatnya seperti ini. Kok kita takwil-takwil? Anda tahu dari mana maksudnya seperti yang Anda takwil? Kalau Anda nggak punya dalilnya dari ayat ataupun hadis yang menjelaskan, Anda tidak berhak mentakwil-takwil ayat tersebut.
hadis tersebut dengan sekehendak Anda. Anda yang lebih tahu tentang zat Allah, tentang sifatnya, tentang namanya, atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya tentu jawabannya sudah jelas. Kita tidak lebih tahu daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kita takwil? Ya. Dan sebenarnya yang lebih tepat bukan disebut dengan takwil, tapi tahrif. Karena takwil itu ada dua. Takwil yang bermakna tafsir, dan ini baik, positif. Ada takwil, biasanya takwil yang bermakna tafsir itu karena ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Itu disebut dengan tafsir. Takwil yang bermakna tafsir, sebagaimana yang datang dalam riwayat tentang perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, ketika turun surat An-Nasr ini, Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Rabbmu dan minta ampunlah, innahu kana tawwaba, karena sungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Nabi dalam rangka mengamalkan ayat ini, beliau setiap rukuk dan sujudnya membaca, setelah turunnya surat ini beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli. Ya, mengandung tasbih dan juga istighfar. Beliau banyak membaca ini, terutama di akhir hayat beliau, karena surat ini turun di akhir hayat beliau yang menunjukkan sudah dekatnya ajal beliau. Makanya ketika dikumpulkan oleh Umar ibn al-Khattab para sahabat-sahabat senior, beliau bertanya tentang tafsir dari ayat ini. Ya, kebanyakan mereka salah dalam menafsirkannya. Yang benar adalah Ibn Abbas yang mengatakan bahwa ayat ini tafsirnya menunjukkan dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemenangan telah terjadi, manusia sudah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Apa yang tersisa? Ya, dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di akhir hayat, ketika setelah turunnya ayat ini, Nabi selalu membaca di dalam rukuknya dan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli. Kata Aisyah, yu'awwilul Qur'an, beliau mentakwil Al-Qur'an. Maksudnya mentakwil Al-Qur'an di sini apa? Mentafsirkan surat tersebut. Ini takwil dengan makna tafsir. Tapi kalau tidak ada dalil yang memperkuatnya dari Al-Quran dan Sunnah, hanya dengan akal dan logika, maka takwil itu adalah maknanya tahrif, mengubah yang tercela, seperti perbuatan Yahudi. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, kata Al-Quran. Mereka itu mentahrif kalimat-kalimat Allah dari tempatnya, karena mereka memperbuatnya tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa wahyu. Ya, inilah kenapa Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ketika mereka mentahrif ayat-ayat sifat, mereka bukan dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu tidak mentahrif. Bahkan ucapan imam-imam Islam yang mereka katakan tentang nama-nama dan sifat Allah, amirruha kama ja'at. Imam-imam Islam mengatakan tentang ayat-ayat yang mengandung nama dan sifat Allah, amirruha kama ja'at, biarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang nama dan sifat Allah itu sebagaimana datangnya. Jangan ditakwil, jangan ditahrif. Kalau diberitakan seperti itu, ya udah seperti itu. Karena kita nggak lebih tahu dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala takyif wala tamthil. Makanya kalau Allah memberitakan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 tadi As-Sami'ul Basir, ya udah seperti itu. Jangan ditolak, jangan ditahrif. Ya. Kemudian
min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya. Jangan pertanyakan bagaimana, dan jangan gambarkan di dalam pikiran kita tentang bagaimana hakikatnya, dan jangan pula menyerupakan dengan makhluknya, karena Allah menyatakan di awal ayat apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, ahlul bid'ah yang menyimpang di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan al-mu'attilah, yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang keseluruhan, ada yang sebagian. Ya. Kaum al-mu'attilah itu juga bersekte-sekte. Yang paling ngawur, yang paling sesat adalah yang menolak semua nama dan sifat Allah, yaitu kaum Jahmiyah. Karena mereka menganggap kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena yang punya nama dan sifat adalah makhluk. Kalau Allah kita katakan punya nama dan sifat, berarti Allah sama dong dengan makhluknya. Ini kan akal pikiran mereka. Maka kata mereka, kita tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah sekte yang kufur, Al-Jahmiyah, yang menolak nama dan sifat bagi Allah. Ada pula yang hanya menetapkan nama tapi tidak mau menetapkan sifat, kaum Al-Mu'tazilah. Allah punya nama tapi Allah tidak punya sifat. Ini juga ngawur. Ini juga kufur. Ya. Jadi seperti nama Allah As-Sami', yang maha mendengar bila sama, tanpa pendengaran. Al-Basir, yang maha melihat bila basar, tanpa penglihatan. Al-Alim, yang maha berilmu bila ilm, tanpa ilmu. Ini kan perkara yang nggak masuk akal gitu ya. Katanya mereka adalah orang-orang rasionalis yang selalu mengedepankan logika, tapi ketika mereka berbicara dengan bid'ah seperti ini, logika mereka mana gitu? Apa mungkin dikatakan maha mendengar tanpa pendengaran? Mungkinkah dikatakan melihat tanpa penglihatan? Dikatakan berilmu tanpa pengetahuan? Ya. Orang kalau sudah masuk ke dalam bid'ah pasti bodoh. Sepintar-pintarnya dia jadi bodoh. Ya. Nah, tapi mereka ini gentle, berani untuk melakukan hal tersebut secara terang-terangan. Ada yang menolak nama dan sifat tersebut secara sembunyi-sembunyi, yaitu seperti Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Makanya dikatakan oleh sebagian ahlul ilm, mereka adalah bancinya ahlul bid'ah. Ya. Dengan cara apa mereka menolaknya? Mentakwil. Karena menurut mereka yang logis, ya, Al-Asy'ariyah mengatakan hanya 7 sifat yang bisa kita tetapkan kepada Allah. Yang lainnya itu enggak logis. Nggak mungkin ada pada zat Allah. Kalau kita tetapkan, nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang 7 ya seperti yang kita sebutkan tadi malam, yaitu al-qudrah, al-iradah, al-ilm, kemudian al-hayat, al-kalam, as-sama' dan al-basar. Selain itu, imma mereka tolak atau mereka takwilkan kepada yang 7 ini. Ya, misalnya Allah mencintai, kata mereka bukan mencintai, tapi keinginan untuk memberi rahmah, misalnya. Jadi mereka takwil kepada yang 7. Nah, kalau nggak cocok dengan yang 7 ini, ada pula yang mereka tolak. Ini Al-Asy'ariyah.
Ya. Begitu pula Al-Maturidiyah ada 13 sifat yang mereka tetapkan, yang lainnya mereka tolak atau mereka takwil, mereka tahrif kepada makna yang mereka tetapkan. Ya. Alasan mereka supaya kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau yang kita tetapkan ini memang logis ada pada zat Allah. Padahal mereka sedang mengukur dengan dua timbangan. Ya. Kalau kalian katakan bahwa yang 7 atau yang 13 itu memang ada pada zat Allah, kenapa? Kok itu logis dan ada pada zat Allah? Bukankah itu juga ada pada makhluk? Bukankah itu sama dengan sifat yang lain? Kalau kalian tetapkan pada Allah, berarti kalian menyerupakannya dengan makhluk, karena makhluk juga punya sifat itu. Mendengar, melihat, hidup, mempunyai pengetahuan, punya kemampuan, punya keinginan. Makhluk juga punya. Emang nggak punya? Punya. Kenapa yang ini kalian katakan ada pada Allah, kalian tidak menyerupakannya dengan makhluk? Kalau yang lain kalian tolak karena khawatir menyerupakan dengan makhluk. Kan ini nggak fair namanya. Iya nggak? Oleh karena itu, ahlul bid'ah itu pasti pendapat mereka selalu kontradiktif antara satu dengan yang lain. Ya. Maka yang paling selamat adalah ucapan ahlus sunnati wal jamaah, sudah tetapkan saja seperti apa yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun mengenai ucapan mereka bahwa nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, kita katakan tidak. Kalaupun sama, Allah maha mendengar, makhluk mendengar, Allah maha melihat, makhluk melihat, dan lain sebagainya, itu hanya sama dari sisi penamaan lafaz. Mendengar dan mendengar, melihat dan melihat. Ya, hidup dan hidup, ada dan ada. Itu hanya lafaznya saja, tapi hakikatnya sama? Tentu tidak. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk, samakah hal tersebut? Tidak sama. Allah maha mendengar dengan semua suara yang ada di muka bumi, mulai dari suara manusia, suara hewan, dan suara apapun juga yang ada di muka bumi ini didengar oleh Allah tanpa ada satupun yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa ta'ala, karena kesempurnaan pendengaran Allah. Iya enggak? Lah kita nggak bisa mendengar kalau suara itu lebih dari satu atau dua. Dua aja kita udah pening untuk mendengarnya. Nggak konsen kita. Ini mana yang mau bicara? Satu-satu, gitu kan? Jangan rebutan, satu-satu yang ngomong, biar supaya bisa didengar. Itu manusia, pendengarannya terbatas sekali. Jadi walaupun secara lafaz mempunyai kesamaan, tetapi secara hakikat berbeda. Makanya tidak akan pernah sama. Sehingga kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, secara lafaz mungkin ada yang sama dengan nama dan sifat manusia, tapi secara lafaz hakikatnya nggak akan bisa sama. Ya, kita melihat apa yang ada di hadapan kita saja. Apa yang ada di balik tembok ini kita udah nggak bisa lihat. Ya, kalau seandainya Anda bisa melihat apa yang ada di balik tabir ini, akhwat pada lari keluar. Bahaya kalau pandangan kita tembus pandang gitu kan, bisa kelihatan semua. Ngeri juga gitu kan, antum ngelihat kemana-mana, wah kelihatan semua. Iya, itu pandangan manusia. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala, penglihatannya tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan Allah tabaraka wa ta'ala. Nggak sama. Jadi menetapkan nama dan sifat bagi Allah, walaupun nama dan sifat itu mungkin ada pada makhluk, tapi sama dari sisi lafaz. Adapun hakikatnya tidak, sehingga tidak bisa disamakan. Maka kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Nggak usah kan antara makhluk dengan Allah atau Allah dengan makhluk. Antara kita saja punya nama yang sama, sifat yang sama, tapi kadarnya beda, ya nggak? Saya melihat, Anda melihat, tapi sama nggak penglihatan saya yang nggak pakai kacamata dengan saudara kita yang pakai kacamata ini?
Dia kalau udah buka kacamata mungkin kabur, nggak ngelihat saya lagi dia. Tapi saya tetap ngelihat dia, gitu kan? Ini padahal di antara makhluk. Ya, sehingga nggak bisa disamakan penglihatan saya dengan penglihatan dia. Antara mendengarnya yang satu dengan mendengarnya yang lain. Yang satu budak, yang lainnya enggak. Ya. Sehingga kalau diomongin nggak dengar-dengar gitu kayak Haji Bolot. Ya, yang satunya orang berbisik saja dia dengar. Lah itu kan beda. Padahal di antara makhluk. Maka yang sama apa? Lafadznya saja. Sedangkan hakikatnya berbeda. Itu di antara makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Makanya kalau Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat bagi Allah, bukan berarti Ahlus Sunnah itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena hakikatnya beda. Hakikatnya beda. Makanya al-musyabbihah, al-mu'attilah, orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah, itu berangkat dari pikiran mereka yang salah terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menyamakan dulu Allah dengan makhluknya, lalu mereka tolak nama-nama dan sifat tersebut. Mereka sangka nama-nama dan sifat Allah itu seperti nama dan sifat makhluk. Sehingga mereka katakan, wah ngeri dong, masa Allah punya mata, masa Allah punya tangan, masa Allah punya kaki, ya, masa Allah bisa turun. Padahal semua itu ada beritanya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Loh, nanti bedanya sama kita apa? Punya mata, punya tangan, punya kaki. Loh, jangan-jangan nih, dia berangkat dulu dengan akal pikirannya yang liar, ya, kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu dia tolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mu'attilah. Yang berani terang-terangan, yang gentle seperti Al-Jahmiyah, wah terang-terangan, enggak, Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Yang takut-takut, iya Allah punya nama sifat, tapi kita batasi ya. Yang kira-kira seperti Al-Asy'ariyah dan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya. Nah, padahal apa bedanya yang mereka tetapkan dengan yang mereka tolak? Semuanya juga ada pada makhluk. Ya, makanya Ahlus Sunnah menyatakan bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena perbedaan hakikatnya. Perbedaan hakikatnya. Taib. Makanya dalam ayat ini Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir. Maka kata as-sami'ul basir, kalimat Allah wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, ini membantah ucapan al-mu'attilah. Ya. Karena Allah sendiri yang menetapkan adanya nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian tadi kita sebutkan sisi yang pertama, bantahan kepada al-mu'attilah, bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena kesamaan yang ada di dalam nama dan sifat tersebut dengan yang ada pada makhluk hanya dari sisi lafaz, tapi hakikatnya beda. Bahkan di antara makhluk pun, walaupun dia punya nama dan sifat yang sama, tapi hakikatnya beda. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bantahan kita kepada orang-orang mu'attilah secara umum, baik itu Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, bahwasanya kalau seandainya kita menolak nama-nama dan sifat Allah baik secara keseluruhan atau menolak sebahagiannya, ini sama artinya bahwa kita meyakini adanya kontradiktif di dalam ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena bagaimana mungkin ketika Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, tiba-tiba di akhir ayat Allah katakan as-sami'ul basir, yang dia maha melihat dan maha mendengar. Kalau menetapkan nama dan sifat itu menyerupakan Allah dengan makhluk,
Padahal Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Dengan bagaimana dengan ucapan-ucapan Allah yang Allah menetapkan sendiri nama dan sifat? Bukan dalam 1-2 ayat, sekian banyak ayat. Al-Quran itu penuh dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini kan kontradiktif. Padahal di beberapa ayat Allah katakan dalam ayat ini laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Dalam ayat lain Allah katakan di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Itu juga sama. Ya. Dan di beberapa ayat yang lain. Berarti ayat-ayat ini saling kontradiktif kalau begitu. Nah, kalau kita meyakini menetapkan nama dan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, kita akan mengatakan di dalam Al-Quran itu ada kontradiktif. Perlawanan antara satu ayat, berlawanan antara satu ayat dengan yang lain. Padahal apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, niscaya kalian akan mendapati di dalam Al-Quran kontradiksi yang cukup banyak. Tapi karena datangnya dari Allah, tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Kalau kita menemui satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain, itu yang salah akalmu, pikiranmu yang salah, bukan ayatnya. Ayatnya itu nggak bakal bertentangan. Makanya di dalam masalah seperti ini, Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya nama, Allah punya sifat. Tapi nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Karena hakikatnya beda. Kalaupun ada yang sama, itu karena lafadznya saja, hakikatnya beda. Nah, golongan yang kedua secara garis besar yang sesat di dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-musyabbihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, termasuk di antaranya al-mujassimah, yang menetapkan bagian-bagian tubuh bagi Allah. Ya memang bahkan ada yang sampai ekstrim ya, sampai detail gitu menetapkan bagian-bagian tubuh seperti pada manusia, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sesat. Ya, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Kalau ada yang menyatakan turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya seorang khatib dari atas mimbar, ya itu sesat. Ya, ucapan ini biasanya bagi orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah, semacam al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, atau yang mengikuti pemahaman mereka nisbatkan kepada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu musyabbihah. Karena kenapa? Karena menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Yang mana yang punya nama dan sifat itu juga makhluk. Makhluk kan punya nama dan punya sifat. Berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, makanya mereka mengatakan Ahlus Sunnah itu, sering mereka disebarkan juga kepada Syekhul Islam, mengatakan bahwa turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya seorang khatib dari mimbarnya. Itu dusta. Ya, Ahlus Sunnah tidak menyatakan itu. Apalagi Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya, yang menyatakan itu orang-orang al-musyabbihah, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah turun ke langit dunia karena Nabi dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah yang menyatakannya. Tapi apakah seperti turunnya khatib dari atas mimbar? Tidak. Siapa yang menyamakan itu? Lalu bagaimana turunnya Allah? Ya jangan tanya. Kan tadi sudah dikatakan wala kaif, jangan tanya bagaimana. Ya. Kira-kira seperti apa ya? Jangan dibayangkan. Wes, kan sudah dibilang wala kaif, bila takyif. Jangan mempertanyakan bagaimana hakikatnya atau membayangkan bagaimana hakikatnya. Udah Anda nggak bakal bisa memikirkannya. Kalau dikatakan turun ke langit dunia, ya sudah turun. Seperti apa? Jangan tanya. Berarti, wah jangan berarti. Kan salahnya letaknya di situ. Ya. Mereka mengatakan, wah ini Ahlus Sunnah ini musyabbihah. Ya, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk karena pakai berarti itu tadi. Ya. Seperti pimpinan salah satu ormas ketika membantah Ahlus Sunnah dalam hal ini karena dia seorang Asy'ari.
Dia katakan Allah turun ke langit dunia itu, langit lah, dunia ini kan luas. Kalau di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, di Indonesia sepertiga malam, belum tentu di Amerika sepertiga malam. Sepertiga malam di Amerika, belum tentu di Arab Saudi sepertiga malam. Berarti Allah turun terus tuh. Padahal kata mereka Allah istiwa di atas arsy. Wah, benar juga ya gitu. Secara logika diakali oleh mereka, kalau kita nggak belajar ya benar juga ya. Jangan-jangan antum juga membenarkan nih sekarang. Ya. Padahal ya itu tadi, kunci yang paling pertama harus kita fahami, jangan Anda bertanya tentang hakikatnya. Itu kan dia sudah berpikir tentang hakikatnya, iya nggak sih? Dia memikirkan bagaimana hakikat turunnya Allah, makanya dia bisa mengatakan seperti itu, sehingga dia menolak tentang turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya. Lalu bagaimana? Ya nggak pakai bagaimana. Anda jangan pikirkan. Yang jelas kita imani bahwa turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi, kita nggak tahu hakikatnya. Pertama, ya, karena nggak diberitakan kepada kita bagaimana hakikat turunnya yang dikatakan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Wis, dah selesai, titik. Bagaimana? Nggak pakai bagaimana, nggak tahu kita hakikatnya. Ya. Yang kedua, yang pasti turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir tidak akan pernah sama dengan makhluk. Yang Anda katakan tadi bahwa di Indonesia sepertiga malam, belum tentu dong di Amerika. Di Amerika sepertiga malam, belum tentu dong di Saudi. Di Saudi sepertiga malam, belum tentu dong di Afrika. Itu kan kalau Anda memikirkan tentang turunnya Allah sama dengan makhluk, sehingga Anda tidak bisa menalarnya karena Anda menyerupakannya dengan makhluk. Loh, katanya Allah istiwa tinggi di atas arsy, tapi ini turunnya bisa ya kan karena Anda serupakan tadi. Ya, makanya Ahlus Sunnah menyatakan Allah tinggi di atas arsy dan Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Terus nggak pakai terus, nah itu kuncinya di situ, berhenti. Sudah seperti apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pikirkan tentang bagaimananya, karena kita tidak pernah tahu tentang hakikatnya. Yang kedua, yang pasti turunnya Allah ke langit dunia tidak seperti makhluk. Sehingga apa yang mustahil bagi manusia, apakah mustahil bagi Allah? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana hakikatnya kita nggak tahu. Yang jelas bahwa Allah tidak sama turunnya seperti makhluk. Ya, yang menurut kita mustahil itu tidak mustahil bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selesai kan? Gampang keyakinan Ahlus Sunnah itu. Wes ikuti aja Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah di otak-atik. Karena akal pikiran kita tidak akan pernah sampai untuk mengotak-atik apa yang terkait dengan Allah, namanya dan juga sifatnya Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Al-Mujassimah ini ya memang mereka menyerupakannya dengan makhluk, dan ini adalah keyakinan batil, sebab Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, secara logika itu batil, sebab secara logika pun kita nggak bisa menerima, mana mungkin Allah sama dengan makhluknya. Secara syariat jelas ya, Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal tersebut. Ya, ayat tadi menunjukkan laisa kamitslihi syai'. Naam. Kemudian yang kedua, kita bantah kepada al-musyabbihah bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mengajak kita bicara dengan bahasa yang kita fahami, dalam hal ini bahasa Arab di dalam Al-Quran dan juga Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah,
Ya, itu dengan apa yang kita fahami maknanya, tapi tidak diberitakan tentang hakikatnya. Maka kalau kita serupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk, berarti kita menyerupakan hakikatnya. Padahal hakikatnya tidak diberitakan kepada kita, tidak di dalam Al-Quran dan tidak di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu golongan lain yang kadang dinisbatkan kepada ahlus sunnah di dalam masalah nama dan sifat, yaitu terkadang ahlus sunnati wal jamaah dituduh sebagai at-tafwid, sebagai orang-orang mufawwidhah. Artinya maksud dari tafwid yaitu menyerahkan urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga sebagian ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah itu mufawwidhah. Kata mereka ahlus sunnah itu hanya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya. Ini mengandung makna yang mungkin benar, yang mungkin salah. At-tafwid itu ada dua. Yang satunya memang dianut oleh ahlus sunnah, yang satunya lagi tidak, karena itu kesesatan. Ya. Nah, tafwid yang dianut oleh ahlus sunnati wal jamaah, di mana mereka menyerahkan segala urusan tentang nama dan sifat kepada Allah, yaitu hakikatnya. Bukan berarti nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak dimengerti. Pahami itu. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah beritakan di dalam Al-Quran atau yang diberitakan oleh Nabi-Nya SAW di dalam sunnah, dimengerti maksudnya. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ya kita tahu maksudnya. Dua tangan ya tangan. Al-yad ya yad, tangan artinya. Ya. Maka setiap pemberitaan tentang Allah terkait dengan nama dan sifatnya, kita fahami maksudnya sesuai dengan apa yang ada di dalam bahasanya. Ya, semacam misalnya istawa, artinya ala wartafa'a, tinggi. Ada pula yang mengatakan makna istaqarra, yaitu berada. Ya udah, maknanya seperti itu. Ya. Lalu apa yang ditafwid, yang diserahkan urusannya kepada Allah? Hakikatnya. Karena hakikatnya kita tidak pernah tahu. Itu ahlus sunnah. Nah, tafwid yang lain, dan ini adalah golongan ahlul bid'ah, yaitu orang-orang ahli tafwid atau yang dikenal dengan al-mufawwidhah, yang mengatakan bahwasanya nas-nas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nas-nas yang tidak kita mengerti. Wallahu a'lam, tah apa maksudnya. Ya udah, pokoknya kita serahkan segalanya urusannya kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah melihat, maksudnya apa itu? Wallahu a'lam. Pokoknya as-sami al-basir, maknanya wallahu a'lam. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, sebagaimana yang datang di dalam nas-nas, maksudnya wallahu a'lam. Lah itu lafadznya begitu, wallahu a'lam. Antum jangan paksa ana. Ana mengatakan tidak tahu. Nah, ini al-mufawwidhah yang ahlul bidah. Ini tidak ada pada ahlus sunnah. Karena ini mengandung konsekuensi yang batil. Ya, di antara konsekuensi yang batil itu berarti Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajak kita berbicara, mengajarkan syariat kepada kita tentang sesuatu yang tidak kita fahami. Apakah itu mungkin ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi? Ya, mungkinkah Allah mengajak kita berbicara di dalam Al-Quran, Nabi menjelaskan kita di dalam Sunnah dengan sesuatu yang tidak kita fahami? Al-Quran itu adalah sejelas-jelasnya kitab suci. Tidak ada yang tertinggal di dalam Al-Quran melainkan dijelaskan tibyanan likulli syai'. Begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini mengandung konsekuensi yang baik. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
wassu'alu anhu bid'ah, kata beliau. Bertanya tentang masalah ini adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Masa orang nggak boleh tanya gitu ya? Kan nanya, kok ekstrim banget sih gitu. Ini kan tanya gitu. Iya. Kenapa beliau katakan bid'ah? Karena kalau seandainya dalam hal-hal yang seperti ini Anda boleh bertanya, Anda bisa bertanya, maka itu sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW di masanya. Emangnya yang akan bertanya-tanya tentang hal yang seperti ini hanya Anda saja? Sahabat-sahabat nggak kepikiran untuk bertanya tentang bagaimana hakikat dari istiwanya Allah? Kepikiran, tapi nggak boleh. Kok tiba-tiba Anda muncul, Anda bertanya? Ini perkara bid'ah yang Anda buat-buat, pertanyaan yang sebenarnya nggak boleh dalam agama. Makanya sahabat nggak berani tanya, karena memang nggak pantas dipertanyakan. Yang tahu itu hanya Allah tentang hakikat nama dan sifatnya. Makanya Anda ketika memunculkan pertanyaan yang ini tidak boleh di dalam agama, ini bid'ah. Karena orang-orang terdahulu tidak pernah bertanya tentang masalah seperti ini. Ya. Kalau di dalam riwayat itu dikatakan Al-Imam Malik mengatakan akhriju hadzal mubtadi', keluarkan ahli bid'ah ini. Ya. Nah, memang di masa keemasan sunnah Nabi SAW, ahlul bid'ah itu nggak berkutik. Sekarang yang mereka sembrono macam-macam, ya, karena ahlus sunnahnya lemah, sedikit, ya, dan banyak yang tidak punya ilmu, sehingga kita dipermainkan oleh ahlul bid'ah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kemudian ada risalah panjang yang sempat ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, membantah sebagian orang yang ingin mengatakan bahwa Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah ahlus sunnah. Tapi mungkin waktunya tidak cukup bagi kita sekarang ini. Saya ambil petikan-petikannya saja. Ya, di mana beliau rahimahullahu taala menyatakan bagaimana mungkin, ya, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah itu dikatakan ahlus sunnah, padahal keyakinannya itu bertolak belakang, hitam dengan putih, satu ke timur, satu ke barat. Bagaimana mungkin ahlus sunnah yang mengatakan kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah mau disamakan dengan orang yang menyatakan kita hanya menetapkan sebagian sifat, yang lainnya kita tolak? Itu kan beda. Bagaimana mungkin mereka bahagian dari ahlus sunnah begitu? Karena keyakinannya bertolak belakang. Ya. Nah, karena ahlus sunnati wal jamaah, di antara keterangan beliau tidak pernah melakukan tahrif terhadap ayat-ayat sifat ataupun hadis-hadis tentang sifat Allah tabaraka wa taala. Nah, ada beberapa dalil yang digunakan oleh orang-orang semacam ini untuk juga mengatakan bahwa ahlus sunnah itu juga mentakwil. Ya, makanya mereka memasukkan Al-Asy'ariyah ke dalam ahlus sunnah, karena kalian juga melakukan, masa kalian tidak melakukan takwil? Mereka membawakan beberapa dalil di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, dan itu dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Di antara dalil tersebut, ya, ini sempat dilontarkan oleh sebagian ustadz kondang di Indonesia ini, yang katanya buktinya bahwa ahlus sunnah itu juga mentakwil, seperti Al-Imam Al-Bukhari mentakwil, ya, was-samaa banainaha bi aidin wa inna lamusi'un, dan langit itu kami bangun dengan
kekuatan, dengan kokoh, dan kami yang memperluasnya. Nah, kalian mengartikan aidin. Mereka sangka aidin di situ jamak dari kata yad yang artinya tangan. Loh, itu kalian artikan di situ dengan kekokohan, kekuatan. Enggak kalian artikan tangan. Al-Imamul Bukhari juga mengatakan itu. Imam fulan. Nah, padahal kenapa imam-imam tersebut, ulama-ulama tersebut mengatakan biaidin di situ dengan kokoh, dengan kuat, bukan diartikan tangan? Karena memang kata aidin di situ bukan berasal dari kata tangan. Ada yaudu, aidan itu artinya kuat, kokoh dalam bahasa Arab. Ya. Makanya kalau kita nggak belajar, kita dibodoh-bodohin. Ya. Satu syubhat yang dia lontarkan kita bingung. Karena memang kata biaidin di situ bukan artinya dengan tangan, memang dengan kuat, artinya dengan kokoh. Karena asal katanya ada yaudu aidan, itu artinya kokoh, kuat. Ya, ini sebagai contoh. Nah, dan di sana ada dalil-dalil yang lain yang mereka ungkapkan. Ya, yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ini lebih pintar dari Ustadz Kondang yang ada di Indonesia ini, sehingga dalilnya lebih banyak. Ya. Di antaranya seperti pernyataan Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita melihat penafsiran para ulama, ya, katanya itu ahlus sunnah nggak takwil, nggak, mereka sesuai dengan lafadznya sebagaimana yang datang dalam Al-Quran ataupun sunnah. Tapi di sini banyak ulama-ulama ahli tafsir menyatakan bahwa huwa ma'akum ainama kuntum, dia berada bersama kalian dimanapun kalian ada. Mereka artikan ilmu Allah. Nah, ini kan takwil. Ya, kalian katakan nggak ada takwil. Lah, ini takwil. Ulama-ulama itu mentakwil. Makanya Asy'ariyah itu ahlus sunnah gitu. Ngikutin ulama mentakwil. Ya, padahal kalau kita melihat awal ayat, akhir ayat Allah memulai berbicara tentang ilmunya, di akhir juga begitu. Makanya para ulama itu mentafsirkan ayat ini di pertengahan itu wa huwa ma'akum ainama kuntum dengan ilmu Allah. Karena makna itu juga dilihat dari siyaqul ayah. Bagaimana ayat itu menguraikan, lihat awalnya, lihat akhirnya. Oh, ini maksudnya ini. Karena di awal, di akhir itu Allah berbicara tentang ilmunya. Sehingga wa huwa ma'akum ainama kuntum itu yang dimaksud Allah itu mengetahui dimanapun kalian berada. Karena Allah sedang berbicara tentang ilmunya. Nggak ada takwil di situ. Ya. Nah, oleh karenanya kita jangan termakan dengan omongan-omongan seperti ini. Ya. Itu satu sisi. Sisi yang kedua bahwa tidak semuanya ulama salaf menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah ilmu Allah. Di antaranya seperti Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa sebagian ulama mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya. Ya, bahwa Allah berada bersama kalian dimanapun kalian ada. Ini tidak seperti pernyataan kalian bahwa Allah di mana-mana. Karena kalau kalian katakan Allah di mana-mana itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis. Ayat Al-Qur'an menyatakan Allah di langit. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di atas langit yang bisa meratakan bumi terhadap kalian? Siapa itu? Allah di mana? Fis sama, kata Allah, di atas langit. Ya. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apakah kalian tidak mempercayai aku dan aku adalah orang kepercayaan zat yang di atas langit? Siapa yang di atas langit? Allah. Fis sama. Ada seorang jariyah, budak wanita yang beriman yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Dia menjawab, "Allah fis sama." Allah itu di atas langit, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pernyataan wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu tidak seperti Allah berada di mana-mana. Tapi ayat ini menurut sebagian ulama salaf ya seperti zahirnya. Allah itu berada di atas langit dan dia juga bersama kita. Ini tidak berkonsekuensi bahwa Allah itu berada di dalam alam bersama makhluknya. Paham ya? Sekarang sebagai contoh begini. Ketika kita berjalan di malam hari dan bulan bersama kita. Sekarang saya tanya, ketika kita berjalan di malam hari, di malam purnama, bulan bersama kita. Bersama kita di sini apakah artinya bulan masuk ke bumi? Jalan bareng sama Anda begitu? Enggak kan? Di mana bulan itu? Jauh sana di atas langit. Tapi kita berjalan di malam hari, di malam purnama, bulan ada bersama kita. Salah nggak kalimatnya? Nggak salah kan? Bahkan kalimat itu sering dipakai. Tapi di mana letaknya bulan? Di mana letaknya bulan? Jauh di atas langit sana. Makanya ketika sebagian ulama salaf menyatakan ayat ini sesuai dengan hakikatnya, tidak berarti bahwa Allah ada di mana-mana. Karena tidak berkonsekuensi Allah berada di dalam alam bersama makhluk. Allah tetap tinggi jauh sana di atas arsy, istiwa tinggi di atas arsy, di atas langit sana. Dan dia bersama kita dimanapun kita berada. Bagaimana? Jangan tanya. Ya udah kayak gitu. Secara hakikatnya. Ya. Karena begitu yang diberitakan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dalam ayat Al-Qur'an. Ya, Allah tetap berada tinggi di atas langit dan dia bersama kita. Ya. Kok bisa dikatakan bersama kita? Iya. Ya seperti kita berjalan di malam hari dan bulan ada bersama kita tadi. Ini padahal makhluk. Ya apalagi Allah, yang Allah itu makhluknya saja sedemikian besar, matahari, bulan, ya, langit yang 7, bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah itu dalam riwayat disebutkan seperti lingkaran kecil yang dilemparkan di padang yang luas, ya. Berarti betapa besarnya kursi Allah. Dan kursi Allah yang begitu besar dibandingkan dengan arsy-Nya itu ibarat lingkaran kecil yang dilemparkan di padang yang luas. Ini makhluk-makhluknya, betapa besarnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nggak usah dibayangkan, difahami saja. Sesuatu kalau teramat besar dengan sesuatu yang sangat kecil, dimanapun sesuatu yang kecil itu ya dekat, ada bersamanya. Mau kemana dia? Kan dia kecil banget, yang satunya besar banget. Ya nggak akan jauh. Ya nggak sih? Jadi nggak ada yang mustahil. Hanya pikiran-pikiran ahlul bid'ah yang memang mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah sehingga mereka tidak bisa berpikir secara jernih tentang ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, saya kira kita cukupkan dulu pembahasan sampai di sini. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sampai ada waktunya sampai adzan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ar-Rahman itu kami punya anak 4 tapi saya embel-embeli misalnya ini ya, Yudi Rahman bin, Yudi Rahmawan dan lain sebagainya. Itu boleh ya. Jadi itu misalnya ini ya, Budi Rahmawan. Rahmawan. Rahmawan, Budi Rahmawan. Yudi. Satu-satu. Budi Rahmawan. Rahmawan itu tidak sama dengan Ar-Rahman. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ya. Rahmawan itu kan bahasa kita Indonesia. Maksudnya apa Rahmawan? Ya itu saya kurang tahu ya. Iya, jadi nggak sama. Nggak sama. Kita bisa menjadi Rahman. Iya. Anak-anak saya. Ya nggak apa-apa karena nggak sama. Beda. Terus yang kedua? Rahmanuddin. Didi Dan Didi Rahmanuddin. Rahmanuddin. Yuli Rahmanuddin. Rahmanuddin itu nggak apa-apa karena barangkali yang dimaksud dengan Rahmanuddin adalah Allah yang maha pengasih terhadap agamanya. Rahmanuddin. Jadi bukan nisbat kepada makhluk. Jadi nama sama seperti nama Abdurrahman. Boleh nggak nama Abdurrahman? Boleh, karena maksudnya hamba Allah yang maha pengasih, yang maha rahman. Tidak ada halangan. Nggak ada halangan. Bahkan nama Abdurrahman itu adalah salah satu dari 2 nama yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kalau ditambahi Abdullah dan Abdurrahman ini baik sekali maksudnya, maknanya. Karena maksudnya adalah hamba Allah dan hamba Ar-Rahman, begitu. Jadi insya Allah nggak apa-apa Rahmanuddin. Diana Rahmawati itu Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau plek persis menggunakan hanya nama Ar-Rahman. Seorang dinamakan dengan Ar-Rahman, nah itu nggak boleh. Tapi kalau Rahmanuddin, Rahmawati, Rahmawan nggak apa-apa insya Allah. Allah ibarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita bermadhab hanya pada satu madhab saja? Contoh Syafi'i saja, sama sekali tidak dengan yang lain. Ini masih lanjutan yang tadi malam ya? Masih penasaran kelihatannya. Baik. Ya, seorang bermadhab dengan maksud untuk mempermudah mempelajari persoalan-persoalan fikih, tidak mengapa insya Allah dia mengambil satu madhab tanpa madhab yang lain, misalnya Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi. Yang penting tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya sekedar mempermudah untuk dia memahami persoalan-persoalan fikih, ya, maka tidak mengapa insya Allah. Selama dia membuang jauh-jauh penyakit fanatik dan taklid. Ya, nggak boleh fanatik dan nggak boleh taklid ketika dia memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meneliti dan mengkritisi. Ya. Karena kewajiban kita yang pokok adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia mengambil satu madhab dalam rangka taklid atau fanatik, ya nggak boleh. Anda melanggar ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya, kata Allah. Ya, ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Yang aku larang kalian daripadanya maka hindari oleh kalian. Kewajiban kita mengikuti sunnahnya. Ya. Maka kita bawakan tadi malam ucapan Ibn Abbas, ucapan Al-Imam Malik yang mengecam, menolak sunnah demi untuk mengikuti pendapat lain. Ya.
Dan seperti kata Al-Imam Malik, setiap orang itu bisa diambil ucapannya, bisa ditolak. Termasuk Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Ahmad, Abu Hanifah, siapapun, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bermadhab itu maksudnya untuk taklid dan fanatik, haram. Tapi kalau maksudnya hanya untuk sebagai jembatan mempermudah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, khususnya dalam bab-bab fikih, ya boleh, karena itu hanya jembatan, ya. Tujuannya tetap seperti yang disuarakan oleh para imam-imam Islam tersebut, yaitu mengikuti Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kadang sebagian orang ada yang berbangga, wah saya Syafi'i nih, Syafi'i, gitu ya. Atau satunya lagi berbangga, saya ini Hambali, sehingga menganggap remeh yang lain, menganggap hina yang lain, atau menganggap kecil yang lain. Nah, ini nggak benar. Apa yang Anda banggakan dari madhab tersebut? Ya, toh dia cuma jembatan, wasilah untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kebanggaan seperti itu mengarahnya kepada ta'assub jahili. Nggak usahkan Anda sebagai Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Sahabat saja dengan gelar yang ada di dalam Al-Quran seperti Muhajirin dan Ansor, tapi ketika muatannya adalah kefanatikan, kebanggaan jahiliyah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Muhajirin dan Ansor yang kelahi, berantem, salah faham, terjadi pertikaian di antara keduanya. Yang satu memanggil sahabat Muhajirin, ya lil Muhajirin, minta pertolongan karena dia dari Muhajirin. Yang satunya ya lil Ansor, wahai orang-orang Ansor, karena dia dari Ansori, dari kota Madinah. Hal ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Beliau menyatakan dengan suaranya yang murka, abida'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kata beliau, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini kalian saling menyeru di antara kalian padahal aku masih hidup di antara kalian? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan yang seperti itu, karena semuanya berbau busuk. Dianggap oleh beliau sesuatu yang busuk sebagai panggilan-panggilan jahiliyah. Itu padahal ada istilahnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah menyatakan as-sabiqin, apa ayatnya? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang terdahulu keislamannya dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar. Itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Tapi ketika muatannya muatan jahiliyah, kefanatikan yang nggak benar, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau katakan itu sebagai sesuatu yang busuk. Ya, apalagi seorang berbangga dengan panggilan Syafi'i, Maliki, Hambali, Zahiri. Ma yajuz, ma yasluh, nggak pantas seperti itu. Nah, karena itu bukan datangnya dari nafas Islam. Taib. Apakah Imam Nawawi dan Ibnu Hajar berpemahaman Asy'ariyah? Ini sudah dijawab tadi malam. Memang ada ketergelinciran di sebagian pembahasan tentang sifat Allah tabaraka wa taala, tapi mereka tidak bisa dikatakan sebagai Asy'ariyah karena prinsip-prinsip dakwah mereka adalah dakwah dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, ketergelinciran mereka karena memang begitu kuatnya pengaruh Asy'ariyah pada waktu itu, ya, sehingga ini ada pada mereka, ya, ini ketergelinciran disebut dengan zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, karena Asy'ariyah itu tidak hanya ketergelinciran di dalam masalah sifat-sifat Allah, tapi dalam banyak bab.
Nah, imam-imam ini dalam banyak bab mereka sesuai dengan ahlus sunnah. Tapi memang ada ketergelinciran mereka dalam masalah sifat. Jadi tidak bisa dikatakan Asy'ariyah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari apakah imam ahlus sunnah ketika sudah bertaubat? Iya, karena beliau mengalami beberapa marhalah di dalam hidup beliau mengalami beberapa proses. Ya, terakhir beliau kembali kepada prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Ya, dan beliau meninggalkan keyakinan-keyakinan lamanya. Maka beliau tulislah kitabnya Al-Ibanah. Nah, pemahaman Asy'ariyah apakah masih ahlus sunnah tadi sudah dijelaskan. Ya, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kalau Anda mengatakan Asy'ariyah itu adalah ahlus sunnah, itu ibaratnya Anda mengumpulkan siang dengan malam, hitam dengan putih, mengumpulkan dua yang bertolak belakang. Mungkin nggak mengumpulkan dua yang bertolak belakang? Nggak mungkin. Bisa nggak Anda mengumpulkan hitam dengan putih, siang dengan malam? Nggak bisa. Mana mungkin Anda mengatakan Asy'ariyah itu ahlus sunnah, mereka menolak sekian banyak sifat-sifat Allah yang mereka tetapkan hanya 7. Sementara ahlus sunnah menyatakan kita menetapkan semua nama dan sifat Allah. Beda banget. Ya, antara langit dan sumur bur katanya. Taib. Apakah kita harus bermadhab? Enggak harus. Siapa yang mengharuskan? Dalilnya mana mengharuskan bermadhab? Kewajiban kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya imam besar pada masa ini seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya, sangat memerangi sikap bermadhab, karena pada kebanyakan orang bermadhab itu menjadi agama yang mereka fanatik dan taklid kepadanya. Nah, ini yang bahaya. Nah, kalau ditanyakan apakah harus bermadhab, tidak harus. Siapa yang mengharuskan? Tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya mana di antara madhab-madhab itu yang paling dekat kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin masing-masing orang akan beda, masing-masing ulama akan beda melihatnya. Ya. Kalau pendapat guru kami Syekhuna Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan madhab yang paling dekat kalau dilihat, diteliti kepada Sunnah Rasulullah SAW dalam abwab fiqih, bab-bab permasalahan fikih, itu adalah madhab Hambali. Sering sekali mereka lebih cocok dengan, lebih dekat kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pendapat beliau rahimahullah. Apa ini? Seorang awam, apakah kita cukup mengikuti kata ustadz orang alim tanpa mengikuti dalil? Kewajiban kita, siapapun kita, pada dasarnya adalah mengikuti dalil, bukan mengikuti alim ataupun ustadz. Ya. Nah, hanya saja kita orang awam ini terkadang sering sekali tidak bisa memahami dalil secara lebih detail. Makanya kalau kita tanya sama ustadz, sering ustadz itu atau bahkan kepada seorang syekh, pada seorang alim, sering mereka hanya memberikan kesimpulan jawaban, tidak menyebutkan dalil. Kenapa? Karena sering sekali orang awam itu nggak ngerti, nggak bisa menalar dalil secara baik. Bahkan banyak di antara mereka nggak butuh dalilnya, saya mau tahu jawabannya apa nih, boleh nggak gitu. Wes yang simpel aja. Apalagi lagi buru-buru gitu ya. Udah cepet. Boleh nggak Ustaz? Boleh nggak gitu. Ya Ustaz dia bilang boleh. Ya udah dia berangkat. Ya, itu orang awam. Jadi kalau ditanya apakah kita sebagai orang awam mengikuti ustadz tanpa tahu dalil,
Jawabannya ya asalnya kita harus mengikuti dalil, bukan mengikuti ustadz ataupun alim. Tapi sering sekali seorang ustadz, seorang alim memberikan jawaban atau menyampaikan sebuah permasalahan kepada orang awam hanya kesimpulannya saja, karena memang sesuai dengan kemampuan orang awam tersebut. Tapi kalau ditanya dalilnya apa ya ustadz, ya dia akan sebutkan dalilnya ini, dalilnya ini. Ya. Nah, kalau kita mau lebih baik, ya coba untuk memahami dalil, sehingga kalau tanya juga dalilnya, gitu. Supaya kita tahu ini ustadz ada dalilnya atau tidak, atau cuma hasil ijtihadnya dia, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada seorang ustadz yang gerah ketika mad'unya selalu tanya dalil. Dikit-dikit dalil. Ini gara-gara orang Wahabi ini. Sekarang masyarakat apa-apa dalil. Kok malah gerah ditanyain dalil gitu, ya? Lah, Anda ini beragama karena sosok personil tokoh tertentu atau karena dalil? Kan gitu. Iya kan? Mestinya kalau memang urusannya agama ya harus dalil, semestinya begitu. Sehingga kalau orang awamnya sekarang sudah mulai naik levelnya, mereka ingin lebih tahu, lebih belajar tentang dalil, ya bagus. Ya enggak sih? Berarti mereka punya perhatian lebih untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok malah gerah? Dikit-dikit dalil. Allahul musta'an. Taib. Ini pertanyaan dari malam kayaknya. Khair insyaallah. Nah, saya kira cukup dulu sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Kita sudahi billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.